Om sekali lagi boleh Om? Satu kali lagi. Ada, tapi nggak ada pesan aja Pak. Tahan Om ya, tahan Om, tahan. Serius dia udah Ibu kota Nusantara ditargetkan bisa berfungsi sebagai ibu kota negara pada 2028. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar 15,5 triliun rupiah. Tambahan anggaran itu untuk melanjutkan pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, serta ekosistem pendukung. Basuki menjelaskan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan IKN pada periode 2025 hingga 2027 sebesar 7,4 triliun. Sedangkan pembangunan tahap ketiga periode 2026-2028 membutuhkan 8 triliun rupiah. Basuki menjelaskan saat ini pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif telah berjalan dengan progres fisik sekitar 10%. Untuk memenuhi target pembangunan IKN sampai dengan tahun 2028, Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran untuk anggaran sebesar 3,2 triliun untuk tahun 2026 dan tahun anggaran 2027 sebesar 15,5 triliun. Jadi ini kami skenario-nya adalah batch 2 itu adalah multi year kontraknya 2025, 2026, 2027. Sudah bicarakan bersama dengan Bappenas dan keuangan, sehingga untuk 2026 di dalam DIPA-nya sudah ada, tapi masih diperlukan 3,2 triliun lagi. Sedangkan untuk 2027 juga diperlukan tambahan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan pembangunan koperasi Desa Merah Putih di wilayah perkotaan terkendala lahan. Pemerintah tengah mengkaji penyesuaian desain pembangunan KDMP di wilayah perkotaan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melonggarkan ketentuan luas lahan serta menerapkan konsep bangunan vertikal. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di wilayah perkotaan terkendala lahan. Pasalnya salah satu syarat pembangunan fisik KDMP yaitu ketersediaan lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi. Ferry menegaskan pemerintah tidak akan memaksakan target pembangunan 80.000 KDMP dalam waktu singkat. Ia menegaskan bahwa pemerintah mengedepankan kualitas operasional koperasi yang dibentuk. Sampaikan ke Bapak Presiden bahwa sekarang kita fokus mungkin paling banyak di 40.000 titik. Jadi kita akan laksanakan secara bertahap dan kami juga memandang perlu untuk dimungkinkan pembangunan fisik koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bisa mencakup dengan beberapa kondisi desa atau kelurahan yang jumlah penduduknya terlalu sedikit. Jadi itu termasuk yang itu kami akan pertimbangkan sekali gitu. Jadi kita nggak akan kejar ngotot di 80.000, tapi kami akan lakukan secara bertahap dan tentu ketika operasionalisasi pendekatannya juga harus menjadi kualitatif. Ferry menambahkan pemerintah tengah mengkaji penyesuaian desain pembangunan KDMP di wilayah perkotaan.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melonggarkan ketentuan luas lahan serta menerapkan konsep bangunan vertikal. Tim Liputan IDX Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, pemerintah diminta untuk segera melakukan kebijakan fiskal yang lebih prudent demi menjaga ketahanan anggaran di tengah gejolak sentimen eksternal. Ya, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino mendesak pemerintah untuk menjalankan peran anggaran pendapatan dan belanja negara secara hati-hati. Pasalnya, ruang anggaran saat ini cukup terbatas. Oleh sebab itu, Haris mendesak agar kebijakan fiskal lebih prudent dan harus diarahkan untuk menjaga kekuatan ekonomi domestik, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama konsumsi dan aktivitas ekonomi nasional. Ketika tekanannya seperti ini, ya kita harus telusuri apa sih akar dari permasalahan semua ini. Yang paling utama katakan mengenai fiskal, ya. Maka tentu fiskalnya harus lebih prudent. Ya, pengeluaran-pengeluaran yang bisa dihemat, ya. Dihemat. Katakan ini adalah momentum perbaikan yang luar biasa setelah pergantian kepala BGN, ya. Ini momentum yang luar biasa bahwa memberi makan kepada rakyat Indonesia itu baik, tetapi tentu di dalam ruang fiskal yang terbatas, kita harus bisa memilih dan memilah siapa sih yang layak untuk diberi makan bergizi gratis. Untuk teman-teman saudara-saudara kita yang di kawasan Indonesia Timur, yang masyarakat di kalangan ekonomi yang bawah, tentu mereka... Ya, pemerintah menargetkan prastudi kelayakan untuk 13 proyek hilirisasi baru rampung pada akhir Juli 2026. Adapun total nilai investasi untuk 13 proyek hilirisasi ini ditaksir mencapai sekitar 239 triliun rupiah. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ahmad Erani Yustika yang juga menjabat Sekretaris Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi menyampaikan Kementerian SDM tengah melakukan finalisasi terhadap 13 proyek hilirisasi baru tersebut. Erani menyampaikan bahwa jika pra-FS 13 proyek hilirisasi baru tersebut sudah selesai, maka pihaknya akan menyerahkan dokumen tersebut kepada Danantara untuk segera ditindaklanjuti. Terkait daftar proyek tersebut, Erani menyampaikan dari 13 proyek, salah satunya ada yang mengenai pembuatan kabel bawah laut. Kami sudah menyerahkan, paling yang di kami sekarang finalisasi yang 13 proyek itu pra-FS-nya. Pra-FS 13 proyek? Iya, itu. Kita kan bikin pra-FS-nya ya. Nah itu kan harus segera kita rampungkan. Kapan kita serahkan lagi. Targetnya penyerahannya lagi?